Perkembangan teknologi dan informasi mengubah pola konsumsi masyarakat ke arah digital. Salah satunya adalah melakukan aktivitas perbankan. Di Indonesia, perkembangan transaksi digital tumbuh pesat. Bahkan Bank Indonesia memprediksi di tahun ini transaksi digital banking akan naik 22,13% secara tahunan di tahun 2023. Tentunya pertumbuhan transaksi digital banking ini mendorong aktivitas perekonomian masyarakat. Namun di satu sisi tentunya juga membawa berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh para pelaku industri. Saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama Bank BNI, Bapak Royke Tumilar, dan kita akan mengupas secara dalam strategi Bank BNI dalam beradaptasi di era digitalisasi perbankan. Bersama saya Puja Lestari, inilah Berita Satu Spesial. Saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama Bank BNI, Royke Tumilar. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Sehat, baik. Puja gimana? Sehat Pak, Alhamdulillah bisa di sini bersama Bapak untuk kita ngobrol-ngobrol bagaimana digitalisasi perbankan ini. Pak Royke, digitalisasi perbankan sudah semakin berkembang, di mana 90% dari aktivitas transaksi telah dilakukan di non-teller. Bagaimana Pak, kalau dari Bank BNI, bagaimana dengan perkembangan digitalisasi perbankan BNI di sisi transaksi maupun dari sisi nilai? Transaksi emang perubahannya tuh sejak pandemi ini loncatannya luar biasa ya. Dari jumlah transaksi, total transaksi itu dari ada kurang lebih 275 juta transaksi, which is itu hampir 60% dari pertumbuhannya. Termasuk juga pertumbuhan nasabah yang melakukan transaksi melalui mobile banking. Ini yang di sisi retail individual. Di sisi korporasinya juga begitu. Jumlah pertumbuhan transaksi di korporasi itu naik hampir 30%. Jadi sekarang ini semua rata-rata nasabah itu sudah merasa mulai nyaman dengan transaksi melalui digital. Belum banyak, maksudnya belum semua, tapi sekarang mereka udah merasakan kenyamanan untuk bertransaksi secara digital. Itu mungkin angka yang paling, angkanya juga kita fantastis gitu, naiknya total transaksi bisa naik hampir 60%, itu kan luar biasa gitu perkembangannya. Baik, berarti masyarakat sudah mulai nyaman ya Pak yang menggunakan transaksi digital. Kalau dari analisa BNI, berapa besaran potensi transaksi digital? Masih jauh, masih besar. Jadi memang kan ini masih kita berharap itu masih akan bertumbuh besar lagi dengan seiring dengan bagaimana juga dengan pemerintah untuk inklusi keuangan, termasuk di daerah remote gitu ya. Ini itu masih potensinya masih luar biasa gitu. Jadi kalau ditanya angkanya saya sih nggak bisa predik, tapi lihat loncatannya 50-60%, artinya potensi masih besar untuk itu. Oke, potensinya besar, bahkan bisa 50-60%. Kalau dari Bank BNI, Pak, apakah ada target tertentu dalam potensi transaksi digital ini di tahun 2023? Nah, 2023 ini memang kita berharap adanya kenaikan dari jumlah nasabah kita yang menggunakan mobile banking, menggunakan transaksi platform digital. Jadi ya kan nggak semua nasabah, dari sekian nasabah kita baru sekian persen yang menggunakan digital. Nah sekarang kita berharap ada pertumbuhan dari jumlah user pengguna digital ini, kita berharap 30% aja, itu sudah cukup baik. Dari baik di retail maupun di wholesale. Sehingga mereka mulai aktif menggunakan digital. Ini akan buat mereka juga akan win-win lah. Mereka akan mendapatkan kemudahan-kemudahan termasuk mungkin saving dari secara biaya gitu. Baik, Bank BNI ingin menambah jumlah pengguna yang menggunakan layanan transaksi digital. Apa Pak strateginya agar bisa menambah lebih banyak jumlah pengguna di tahun ini? Itu menarik. Jadi digital ini nggak cuman sistem, tapi orang, sistem, platform, terus backupnya, terus termasuk security-nya. Nah ini harus sinkron semuanya. Jadi orang juga dilayani
waktu kita menawarkan, Ya. yang menawarkan harus ngerti, Iya. ya kan? Mm-mm. Dan platformnya juga harus nyaman orang menggunakannya. Ya, user experience-nya harus Iya, dapat. betul. Kalau dia ribet, dia pasti nggak mau. Mm-mm. Kedua juga harus cepat SLA-nya. Mm-mm. Nggak bisa muter-muter gitu, nggak Mm. jelas. Dan yang terakhir adalah security-nya. Jadi satu kesatuan ini harus. Iya. Jadi kita kalau investasi di digital, nggak cuma investasi di platform, tapi harus dari orang sampai security-nya juga harus jadi satu kesatuan. Supaya nasabah itu ngerasa bukan sekedar tampilan atau transaksi, tapi keamanan transaksi, kecepatan eksekusi, terus juga orang yang membantu dia itu juga orang yang memang punya digital capabilities. Iya. Ya. Baik, berarti untuk menumbuhkan pengguna digital memang harus end to end ya Pak ya, harus End-to-end. terintegrasi. Iya, terintegrasi. Baik, selain aktivitas digital Pak, apakah dari Bank BNI ada target lain yang belum dicapai dan saat ini masih akan terus dikejar? Nah, kita menaikkan jumlah user, ya kan? Ya. Targetnya. Nah, yang kita ingin lagi, user itu bertransaksi mungkin sekarang ini mungkin baru belum 100% dari transaksi yang dia lakukan melalui digital. Iya. Misalnya untuk lifestyle-nya dia, untuk mungkin sekarang baru bayar listrik, bayar telepon, untuk transfer. Tapi kan yang lain-lain investment, Betul. ya kan? Dia juga butuh uang, mungkin bisa pinjam dari digital. Nah ini transaction itu yang jumlah transaksi itu yang kita ingin naikkan dari user itu. Jadi bukan sekedar nambah usernya, tapi aktivitasnya juga kita ingin naikin di situ. Gitu. Jadi dari sekarang mungkin rata-rata 3 transaksi per customer, mungkin kita ingin dari 3 menjadi 5, jadi 7, gitu kan? Iya. Jadi beli tiket, pesan hotel, pesan kereta, itu semua udah. Jadi semua aktivitasnya udah melalui digital. Artinya memaksimalkan pengguna untuk melakukan semua transaksi di dalam digitalisasi perbankan itu target ini. kita. Ke depan. Itu target dalam segi aktivitasnya ya Pak. Kalau dari segi usernya, apakah ada target market tertentu yang ingin disasar oleh Bank BNI dalam digitalisasi perbankan? Kita memang kalau sekarang ini yang kita kembangkan retail, consumer, individu, dan korporasi. Nah dari retail individu memang segmen kita ya kita cukup luas sampai dengan juga sampai dengan UMKM. Nah juga dengan korporasi dengan ekosistemnya. Bukan sekedar cuman perusahaannya, tapi value chain-nya, suppliernya, distributornya, pegawainya. Nah itu yang akan kita sasar ke depan. Tadi Bapak Royke menyebut bahwa untuk seorang pengguna menggunakan transaksi digital ini ada beberapa tantangan, mungkin dari aksesibilitas atau dari perilaku konsumennya itu sendiri. Kalau dari pandangan Bapak, apa sebenarnya tantangan utama dalam memastikan keamanan data dan transaksi pengguna ini terjaga di digital perbankan? Ya memang yang paling penting digital ini kan security-nya yang paling ini. Nah security yang ada dari pertama mungkin dari pengguna. Ya, kalau bisa passwordnya jangan di-share, ya jangan dibagi-bagi, jangan ini nanti kasih ke adiknya atau ke supirnya, tolong transfer, ini ATM-nya, ini password saya, ya itu kan udah membuka, ya kan untuk membuka kemungkinan pemalsuan password dan fraud segala macam. Kemudian kita juga dari sisi penggunaan device-nya juga kalau ganti-ganti, ya kan itu juga akan risikonya kan akan tinggi gitu, seperti itu. Baik, berarti dari kesadaran penggunanya sendiri ya Pak ya. Tapi kalau dari Bapak selaku pelaku industri, apa tantangan yang saat ini sedang coba untuk diatasi, untuk mengatasi masalah keamanan ini? Tantangannya
si hacker itu makin canggih. Ya, betul. Gitu kan. Kita selalu ingin perbaiki terus. Ya. Security kita ingin selalu terdepan, maksudnya secara teknologi, kita analisis gap-nya seperti apa. Tapi at the end, yang namanya orang mau nyolong, itu selalu lebih canggih lagi dia untuk. Nah, tantangannya bagaimana kita bisa lebih cepat lagi untuk men-tap teknologi itu supaya hacker-hacker ini tidak gampang untuk melakukan membobol. Ya sekarang kan mereka bukan sekedar cuma mengambil uang, tapi mengambil data. Betul. Iya kan? Ini yang bahkan merusak sistemnya. Iya. Ya kan? Bukan sekedar ngambil uang, mengambil data. Data ini kan jadi mahal sekali. Jadi buat mereka untuk diperjualbelikan, terus kemudian merusak sistemnya. Itu yang kita jaga. Jadi kita sendiri juga punya protokol security yang kita harus jaga terus dan kita update. Jadi tadi saya bilang kita nggak bisa cuma sistemnya, kita harus upgrade orang, platform, sistemnya, sama security-nya. Betul. Ini harus berbarengan. Ya. Oke, berarti semuanya suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya, betul. Pak Royke. Ya. Pak Royke, tadi kita sudah membahas mengenai tantangan dan juga peluang untuk transaksi digital perbankan. Selanjutnya, usai jeda kita akan ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan strategi apa yang akan ditempuh oleh BNI untuk beradaptasi dalam digitalisasi perbankan ini. Tapi usai jeda ya, Pak ya. Oke. Pemirsa, untuk tahun 2023, transaksi digital perbankan mengalami kenaikan dengan potensi yang cukup besar. Dan untuk keamanan serta agar pengguna merasa aman dalam menggunakan transaksi digital, tentunya harus berada dalam kesadaran pengguna itu sendiri dan juga keamanan security system dan juga platform sehingga seluruh keamanan ini terintegrasi untuk menjaga data dari pengguna. Selanjutnya kita akan mengupas lebih dalam terkait dengan strategi BNI dalam beradaptasi di era digital ini. Usai jeda, tetaplah di Berita Satu Spesial. Kita coba itu mereka bisa save bunganya, tapi sedikit ada yang mereka harus lakukan prosedur di digital ini. Ya memang itu tantangan. Obrolan asik dan menarik bersama musisi-musisi populer. Diambil dari pengalaman pribadi sih sebenarnya. Terus akhirnya kita kembangin bareng-bareng sama teman-teman band keren banget. Sajian musik epik dengan penampilan spektakuler. Musisi, belantika musik tanah air. Siapa aja mereka, pengen tahu? Epic setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Barat dan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Informasi terkini dan terupdate yang sedang viral dibawakan secara lepas dan informatif untuk kalian yang mau berwawasan luas. Usai film Dilan meledak di pasaran, sosok Islam Ramadan pun semakin menjadi perhatian. Ikuti berita viral Senin hingga Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Saatnya peralihan siaran analog ke siaran digital. Gunakan set-top box untuk TV analog Anda. Atau bisa menggunakan TV yang sudah terinstalasi perangkat DVB-T2 di dalamnya. Siaran digital sama dengan siaran free-to-air alias gratis. Ayo segera migrasi ke siaran digital karena lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih. Jangan lupa scan kanal BTV untuk menikmati siaran kami di era TV digital. Kami hadir dengan menjangkau pemirsa di seluruh Indonesia. BTV, bersatu menginspirasi. Berkeliling kota untuk mencari makan. Deretan makanan nikmat hingga unik siap disantap. Nyari makan, Senin hingga Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV.
Tiga portal B-Universe menghadirkan tampilan baru dengan perubahan di dalamnya. Berita1.com, media portal yang tergabung sejak Februari 2011 lalu, memiliki wajah baru yang lebih simpel, fresh, lengkap, dan user-friendly. Berita1.com menyajikan 9 kanal yang lebih lengkap. Nasional, Megapolitan, Nusantara, Ekonomi, Internasional, Sport, Lifestyle, Ototekno, dan Multimedia. Menghadirkan microsite bersatu kawal pemilu yang berisikan informasi khusus tentang penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Kalender acara menampilkan event-event terbaik di akhir pekan, serta informasi publik tersaji lengkap di portal berita1.com. Perubahan portal investor.id memberikan tampilan yang lebih segar dan lebih user-friendly bagi pembaca yang mencari berita-berita ekonomi dan bisnis terkini. Investor.id tetap fokus pada pemberitaan seputar market, terutama investasi portofolio seperti pasar modal dan tentu investasi kripto. Kanal-kanal yang hadir di wajah baru Investor.id adalah market, finance, bisnis, makroekonomi, nasional, internasional, lifestyle, dan investori. JakartaGlobe.id tampil dengan wajah baru yang lebih simpel, tetap elegan. Media berbahasa Inggris ini sekarang menampilkan kanal khusus ASEAN, karena kawasan ini sangat penting secara ekonomi dan geopolitik bagi Indonesia. Tahun ini, Indonesia adalah ketua ASEAN dan banyak sekali agenda dan tujuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai pemegang presidensi ASEAN, termasuk penyelesaian konflik Myanmar dan target menjadikan ASEAN sebagai epicenter of growth dari ekonomi global. Tampilan pertama dalam situs jakartaglobe.id adalah headline topik-topik berita paling hangat, kabar seputar ASEAN, dan berita terbaru. Kanal spesial update adalah wadah bagi perusahaan atau entitas bisnis lainnya yang punya program-program khusus atau produk barang dan jasa yang baru. Tampilan baru situs Jakarta Globe ini mudah dijelajahi karena semua informasi dipilah cuma dalam 4 kategori, yaitu news, bisnis, tech, dan lifestyle. Pemirsa, potensi transaksi digital dinyatakan tumbuh terus hingga bahkan di tahun 2023. Dan tentunya ini merupakan peluang yang juga akan dimanfaatkan oleh Bank BNI. Pak Royke, BNI mengakuisisi Bank Mayora dan mengubah nama menjadi HiBank. Apakah ini juga bagian strategi dari BNI untuk menguatkan aktivitas digital perbankan? Ya, jadi kita melihat ada room untuk memperluas layanan digital. Ya. Caranya adalah mau nggak mau kita harus pakai dengan cost yang lebih murah. Kalau kita melihat dengan BNI sendiri, BNI kan udah besar. Ya, betul. Dengan sistem yang sudah established, yang sudah cukup. Nah ini kalau kita untuk menjangkau masyarakat yang atau pebisnis yang ada di remote, ini cost kita mungkin terlalu mahal buat mereka. Sehingga kita melihat peluang untuk memperluas jaringan kita di remote, untuk mempercepat. Itu salah satunya adalah mengakuisisi, artinya kita membangun satu bank yang kita convert menjadi suatu bank digital, yang dalam ini Mayora. Kita lihat Mayora cukup slim, rapi, dan kita convert itu menjadi bank digital. Nah ini kita akan spesialisasikan untuk UMKM. Berbeda dengan bank digital lainnya, kita emang udah bilang bank ini khusus UMKM. Karena kita untuk melengkapi apa yang akan digitalnya BNI secara grup. Dan ini akan menjadi suatu layanan tersendiri dengan digital. Berarti untuk HiBank ini memang menyasar UMKM ya Pak ya, sebagai target market. Bisa dijelaskan lebih dalam Pak, untuk nanti layanan apa saja yang bisa digunakan oleh para UMKM di bank digital ini? Jadi, of course yang paling penting mereka punya akses funding. Ya, dan akses funding itu kan mereka nggak mau ribet, nggak mau susah.
mereka kan nggak ada waktu. Kalau kita ke pedagang UMKM, mungkin yang di toko itu suami dan istri. Kapan mereka ke bank? Nah, kita harus bisa ke mereka dengan apa yang ada di mereka. Mungkin mereka cukup punya mobile, dengan itu mereka juga bisa apply pinjaman dan bisa ngelunasin di situ, gitu. Dan itu akan transaksi mereka bayar juga semua pakai di situ. Jadi mereka nggak perlu menyisakan waktu untuk ke kantor cabang, ke mana gitu. Yang which is itu akan mempengaruhi operasionalnya mereka. Itu yang kemudahan-kemudahan yang kita berikan, terutama di lending. Berikutnya mereka juga akan dapat ekosistemnya. Misalnya kita kan partner dengan Mayora, supplier Mayora. Mungkin nanti dengan itu kita akan berikan mereka bisa men-tap kebutuhan stoknya mereka untuk barang-barang Mayora. Itu kan bisa dari situ. Mereka tinggal order dari situ, mereka bayar, mau bayar tunai, mau bayar dicicil, itu di situ. Jadi ekosistem ini yang akan kita bangun. Ekosistem terutama di FMCG. Ya, Mayora itu kan kuatnya di FMCG. Nah itu kebetulan kita beruntung punya partner FMCG yang perusahaan besar yang dalam ini Mayora. Ini menjadi satu bisnis model juga kita. Bagaimana kita bisa tap mereka punya supplier, mereka punya distributor, sampai yang terkecil di lapangan. Oke, artinya HiBank ini menjemput bola ya Pak ya? Ya. Dan memaksimalkan apa yang pengguna di case ini UMKM yang sudah ia punyai. Ya. Yang paling penting lagi, operating cost-nya tuh jauh lebih murah daripada operating cost-nya bank besar tentunya yang mendigitalkan. Kalau ini kan orangnya, cabangnya juga lebih sedikit, orangnya juga nggak banyak, semua layanan itu ada di digital. Memang ini tantangannya, kita juga membangun talent-talent di digital ini supaya bagaimana mereka bisa mengakuisisi nasabah itu dengan cepat, supaya benar-benar transaksi bisa cepat. Bapak juga tadi menyebut kalau HiBank ini nantinya akan menjadi bank digital yang ramah, sederhana, dan bersahabat. Boleh dijelaskan Pak, konsep ramah, sederhana, dan bersahabatnya itu seperti apa sih? Ya ramah tadi yang saya bilang kan kita ingin jemput bola. Tentunya bersahabat ya karena itunya mudah. Fiturnya akan menjadi suatu kemudahan buat mereka. Dan satu lagi kita ingin juga ini juga cost-nya buat mereka jadi lebih murah buat mereka. Jadi kemudahan transaksi, cost-nya rendah, gampang diakses. Oke. Kalau untuk segmen ini Pak, segmen target market UMKM yang untuk HiBank, apakah Bapak menemukan adanya tantangan? Mungkin ada keengganan dari para pelaku UMKM untuk beradaptasi ke bank digital, atau mungkin ada tantangan lain yang ditemukan di lapangan? Ya, memang beda ya. Banyak pengusaha UMKM itu terbiasa dengan informal, transaksi yang sifatnya informal. Nah, kita kan sedikit, nah ini kan harus ikutin aturan-aturan, ada sedikit aturan. Ya kalau orang pinjam, istilahnya kalau di pasar-pasar mungkin, itu minjem cukup dengan selembar kertas. Kalau saya minjem ini, nah, ini sedikit ada yang harus mereka biasakan, gitu ya. Mungkin nanti, tapi kemudahan-kemudahan itu yang akan kita, kalau dia transaksi kita mau lebaran, transaksi naik, mungkin dia tinggal pencet tambah kredit 15%, 10%, ini yang kita akan berikan kemudahan-kemudahan ke mereka. Jadi jangan sampai, ini kan lawannya sama transaksi-transaksi yang, apa istilahnya, rentenir gitu kan. Dengan selembar kertas mereka bisa pinjam, tapi kan bunganya mahal. Betul. Ya kan, mereka akan cekek dengan bunganya. Nah sekarang kita coba itu, mereka bisa save bunganya, tapi sedikit ada yang mereka harus lakukan prosedur di digital ini. Ya memang itu tantangan, tapi jadi lama-lama akan menjadi suatu kebiasaan. Betul. Ya kan? Oke, dengan tantangan itu Pak,
Mengapa Bank BNI tetap memilih UMKM sebagai target market? Sebenarnya Bank BNI ini melihat UMKM peluangnya seperti apa sih di Indonesia ke depannya? Kalau lihat ini ya, pertumbuhan ekonomi, itu sumbangan paling besar dari UMKM. Jadi engine, kalau saya bilang sama teman-teman, engine pertumbuhan kredit ke depan, itu bukan di korporasi, di UMKM, bisnis ke depan. Jadi UMKM itu lebar. Betul. Jadi UMKM yang istilah skala udah mendekati korporasi, sama UMKM yang sampai warung, yang pasar itu kan cukup lebar ini. Betul, betul. Nah, kita mulai untuk nutup gap-gap ini. Nah, pertumbuhan inilah menurut kita masa depan Indonesia kalau kita masuk di sini akan cukup membantu pemerintah untuk pengembangan ekonomi ke depan. Baik, itu kalau dari sektor UMKM. Kalau untuk pengguna individu, Pak, apakah di tahun ini atau mungkin di tahun depan para pengguna BNI bisa mengantisipasi adanya inovasi terbaru mungkin? Ya, kita sedang membangun satu platform yang platform baru. Ya. Mudah-mudahan itu suatu inovasi. Kreasi kita juga, kolaborasi kita membangun suatu platform yang sangat kita orientasi customer-nya sangat tinggi, ya, yang kita berharap itu akan menjadi super apps-nya BNI ke depan untuk nasabah-nasabah individu untuk bertransaksi. Saya memang sangat excited untuk menunggu ini karena kita terus monitor tiap hari untuk perubahan, bahkan dari warnanya, dari tampilan, dari timnya, kolaborasi timnya juga menarik sekali. Mereka sekarang anak-anak itu cukup timnya cukup semangat untuk melakukan perubahan-perubahan untuk memberikan suatu platform yang bagus untuk nasabah ke depan. Oke, kapan Pak Super App ini diluncurkan? Ya, untuk internal kita harap tahun ini kita udah bisa dipakai kita coba dulu di karyawan. Tahun depan, awal tahun depan udah kita launching. Oke, awal tahun depan ya Pak ya, mari kita tunggu bersama. Baik, terima kasih Pak Roy Ketumilar untuk waktunya wawancara di Berita Satu Spesial. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Uza. Ya pemirsa, tentunya transaksi digital memiliki peluang yang besar di Indonesia dan hal ini dimanfaatkan oleh Bank BNI dengan salah satunya ialah peluncuran Bank Digital Hi-Bank dengan target utama UMKM. Namun tentunya Bank BNI juga akan menyiapkan berbagai inovasi untuk pengguna individu. Demikian Berita Satu Spesial bersama saya Puja Lestari. Terima kasih dan sampai jumpa.